Sugeng ijin lan sugeng rawuh kita haturaken kagem para tamu dan sedaya. Ingkang dihormatan Bapak Bagus lan Ibu Syuli minangka perwakilan saka Batiko Hotel Termo Surabaya. Suster SSTS Suster Sisil minangka Ketua Yayasan Yosef Fernandes. Ibu Dr. Anda Elina Sandiwijaya minangka Kepala Sekolah Katolik Matra Mabili Surabaya. Bapak dan Ibu Guru Mitra SMP Santa Agnes, Bapak dan Ibu Guru SMK Katolik Matra Mabili Surabaya. Ugi dumateng para Bapak Ibu undangan ingkang saha kinabekten. Selamat pagi dan selamat datang kami haturkan kepada Bapak Ibu undangan yang terhormat, kepada Bapak Bagus dan Ibu Syuli selaku perwakilan dari Batiko Hotel Termo Surabaya, Suster SSPS yang terhormat, Suster Sisil dari Ketua Yayasan Yosef Fernandes, dan juga Bapak Ibu Guru Mitra SMP dan Ibu Dr. Elina Sandiwijaya selaku Kepala Sekolah SMK Katolik Matra Mabili Surabaya, dan juga kami menyambut bagi Bapak Ibu Guru SMK Katolik Matra Mabili Surabaya, dan tak lupa kepada Bapak Ibu tamu undangan yang kami kasihi. Wonten dinten ingkang dina menika kita badhe nindakaken ujian praktek hidangan tradisional kalian tema adat istiadat Jawi tingkepan utawa syukuran hitung sasi. Di hari yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan ujian praktik kesempatan hidangan pengolahan makanan Indonesia dengan tema adat istiadat Jawa tingkepan atau syukuran 7 bulan kehamilan. Mata pelajaran ini diampu oleh Ibu Agnes Puji Lestari, SPD, berkolaborasi dengan mata pelajaran tata hidang yang diampu oleh Bapak Plafon Andas Putra, dan juga berkolaborasi dengan Mapel Pesti Bakery yang diampu oleh Bu Tutut Andarwati, SPD, Mapel Hidangan Kontinental yang diampu oleh Ibu Francisca Lini, SPD, dan juga kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Meta Kurniadewi, SPD. Serta kami berkolaborasi juga dengan mata pelajaran Bahasa Jawa yang diampu oleh Bapak Ius Trio Wibawa, SPD. Dan tak lupa kami akan mengadakan karya tradisional sebagai tari sambutan yang diampu oleh Ibu Vita Widya Putri, SPD. Semoga Suster, Bapak dan Ibu Guru lan ugi tamu undangan sedaya saderengipun kita miwiti adicara prosesi tingkepan dinten menika. Tepanaken kula William Wilson Hartanto Dan saya, Dewi Lizia Febiola, minangka pranata adicara ing rantaman adicara dinten menika. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah doa pembuka, dilanjut dengan sambutan, dilanjut dengan pengenalan tingkepan, tari pembuka, lalu kita akan memasuki prosesi tingkepan atau 7 bulan kehamilan, akan diawali dengan sungkeman, siraman, brojolan, membungkus benang lawe, ganti nyamping. Setelah itu akan dilanjut dengan prosesi akraman, pemilihan kelapa gading, gendongan, memotong tumpeng, video kegiatan, sambutan ketua pelaksana, perkenalan dan kelas, foto bersama, prosesi jual dawet dan rujak gobe, lalu akan diakhiri dengan hiburan. Suster, Bapak Ibu, saderengipun wiwiti sumangga kita dedonga ingkang dipun dipimpin Ibu Tiwi. Wekdal saha papan kula semanggaaken. Suster, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa semoga acara ini diberi kelancaran. Doa pembuka akan dipimpin oleh Ibu Tiwi. Kepada Ibu Tiwi kami persilahkan. Dumateng Suster, Bapak lan Ibu Guru lan tamu undangan sedaya, semoga jumeneng. Silakan berdiri untuk doa pembuka. Monggo Bapak Ibu Guru dan para tamu undangan kita berdemo. Donga pambuka badhe ditandhaken mawi cara agami Katolik. Kagem Bapak Ibu ingkang merasuki agama sanes kasemanggaken saged dedemo agami lain. Kunjuk asma dalem saha yang romo, saha yang putra, tuwin dan Roh Suci. Amin. Allah ingkang Maha Kuwas, puji lan syukur kawula ngaturaken wonten ngarsa dalem.
awit karo berkah dalam kawula saged makepal manunggal wonten papan mriki kanthi kawenengan ingkang sehat tepi saking rubido. Kawula ugi ngaturaken agunging panyuwun awit-awitipun para undangan. Kawula nyuwun mugi acara ingkang sampun katrangan saged lumampah kanthi lancar wiwit saking purwa madya lan wadosanipun kanthi lancar. Mugi-mugi para paraga ingkang sampun kajibah saged nindakaken kanthi saksai-sainipun. Sedaya menika kawula aturaken wonten ngarsa dalam mataran Gusti kawula Yesus Kristus sapunika sarta salemahipun. Konjo astu dalam Sang Rama saya Putra tuwin Sang Suci. Amin. Matur nuwun dumateng Ibu Tiwi sampun paring donga ing adicara dinten menika. Mugi-muga adicara menika lumampah lan lancar tanpa wonten alangan satunggal menapa. Terima kasih kepada Ibu Tiwi atas doa dan pembukanya. Semoga apa yang didoakan dapat terkabulkan dan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan suster, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki prosesi-prosesi dari liturgi atau tingkepan, izinkan kami untuk memberikan pengertian mengenai tingkepan. Tingkepan inggih punika salah setunggal adat Jawi ingkang dipunwontenaken calon ibu ingkang sawa ngadhep pitung sasi. Ing pundi acara puniki nggadahi acas nyuwun duwur restu supados proses persalilanipun lancar lan calon bayi ingkang dipun kandhut keparingan sanes. Mboten kekurangan satunggaling menapa mawon lan saged dados lare ingkang dinakaken tiyang sepuhipun. Saha dados panyuwun mliginipun kangge lare-lare enom jaman sapunika sampun dumugi adat puniki pumeng amargi perkembangan zaman. Bapak Ibu, suster, tingkepan adalah adat Jawa yang dilakukan oleh calon ibu yang sedang mengandung 7 bulan. Prosesi tingkepan ini tentunya memiliki tujuan, yaitu supaya calon orang tua meminta doa restu supaya persalinannya dapat dilancarkan dan calon anak yang dikandung sehat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan harapannya calon anak yang dikandung ini bisa membanggakan kedua orang tuanya dan juga keluarganya. Serta tujuan diselenggarakannya acara ini adalah sebagai pengingat khususnya bagi anak muda di zaman sekarang. Jangan sampai adat ini dapat punah karena perkembangan zaman yang ada. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di balik dari acara pada hari ini ada kisah cinta yang sangat panjang dan indah ya, Bapak Ibu ya. Yang telah dilalui oleh Mas Deo dan Mbak Hana tentunya. Dan saat ini kita akan menyaksikan video cuplikan perjalanan kisah cinta yang telah dilalui oleh Mas Deo dan Mbak Hana. Ini sedikit informasi ya. Jadi Mas Deo dan Mbak Hana ini sudah sejak bangku SMA atau SMK yang sederajatnya gitu lah ya. Nah itu tuh kalau kita kiranya mungkin cinta monyet gitu. Jadi kirain itu gak bakal lanjut, tapi sampai hamil punya anak sekarang. Iya betul. Gitu. Jadi kita saksikan video bersama kisah cinta hari ini. Selamat menyaksikan. When I make mistakes, you have what it takes to speak to me so I can change and be a better man. When it feels too much, all you do is touch me on my back where you know well will calm me down inside. Though I know few are your words, but still I feel your love. The way you hold yourself so I can be who I am. I am the one for you. You are the one for me.
love me as if you would be my wife. When I'm negative and too sensitive, you help me open up my eyes to see what's beautiful. Babe, you never lie, even if sometimes it's very hard to tell the truth. You'll find a way somehow, though I know few are your words, but still I feel your love. The way you hold yourself so I can be who I am. I am the one for you, you are the one for me. 'Cause baby, all you do is bring out what is best in me. What was unseen to me, now I see them with you. You bring balance to my life, so love me as if you would be my wife. You bring balance to my life, so love me as if you would be. 'Cause baby, all you do is bring out what is best in me. What was unseen to me, now I see them with you. You bring balance to my life, so love me as if you would be my wife. Ma, Pa, Om, Tante, Tio dan Hana ingin meminta izin untuk berbicara hubungan kita berdua untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Jadi Hana dan Tio ingin meminta izin menikah. Apakah Om, Tante, dan Mama Papa berkenan? Mama sama Papa sih nggak apa-apa kalau kalian mau menikah. Cuman Tio harus bisa janji sama Mama sama Papa sama mertua kalian juga kalau Tio ini bakal bisa selalu menjaga, melindungi, dan tanggung jawab selalu sama Hana untuk membahagiakan Hana selalu. Jadi Mama sama Papa sih itu aja. Kalau Papa Mama sih iya. Cuman inget ya Teo, Papa dan Mama pesan ke Teo untuk jagain Hana baik-baik. Dan Hana juga harus bisa jadi istri yang bertanggung jawab untuk Teo. Baby, all you do is bring out what is best in me. What was unseen to me, now I see them with you. You bring balance to my life, so love me as if you would be my wife.
Oke, Bapak Ibu yang melihat bagaimana kisah cinta dari Maskio dan Mbak Hana. Betapa lucunya kisah cinta Maskio dan Mbak Hana. Kisah cinta yang dimulai sejak bangku sekolah hingga ke universitas, hingga pada akhirnya mereka menikah. Lalu pada hari ini kita akan merayakan usia kandungan yang menuju yang ke-7 bulan. Nah, menurut Keisha gimana nih kisahnya? Jujur menurut saya ini gemes banget gitu ya. Kamu gemes banget. Dan semoga kelak menjadi ibu dan bapak yang baik untuk calon anaknya nantinya ya. Semoga bisa selalu ada. Bahkan sampai nanti anak yang sudah besar jadi anak yang baik dan membanggakan tentunya. Ya, amin. Baik, Bapak Ibu sudah melihat bagaimana kisah cinta yang romantis sekali dari Mas Tio dan Mbak Hana. Nah, dari kisah cinta Mas Tio dan Mbak Hana ini kita bisa melihat ya, kalau misalnya setiap hubungan yang dimulai dari masa sekolah, nggak tentu cinta-cintaan aja. Benar, ternyata stigmanya salah gitu ya. Betul. Oke, Bapak Ibu, saya dari mengikut acara kita WWT. Kita beruntung Ibu Seni minangka wakil wali murid Sobat Indonesia Sekolah Kuliner Igo kangge maringaken sambutan hangat. Wekdal sahabat kita aturaken. Selanjutnya kami mengundang kepada Ibu Seni selaku perwakilan wali murid dari DPKJ 11 Kuliner 3 untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Seni kami persilahkan. Saya ucapkan selamat pagi, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya percaya kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan dengan tubuh yang sehat. Saya tuh berdoa ya, jangan sampai kan anak saya tahun lalu karena ubah tumbang gitu ya, 6 sampai 4 hari. Dan jadi saya berdoa jangan sampai nanti ukrak tumbang gitu, terlalu banyak yang dikerjakan. Tapi puji Tuhan hari ini membuktikan doa saya terkabulkan. Kita semua sehat, puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, semua Bapak Ibu, pihak yayasan. Saya bersyukur sekali kalau anak saya boleh ada di sekolah ini. Saya bangga sekali ya. Sekolah ini memproses anak kami dengan luar biasa. Dari yang cengeng, yang menjadi anak yang bisa baik gitu ya. Dia yang manja minta ampun, yang pokoknya semuanya gitu. Tapi saya bersyukur pada titik ini dia boleh menjadi anak yang membanggakan. Kalau saya ketemu teman-teman saya ketemu teman-teman saya tanya, saya sekolah di mana? Oh di SMK Ahmad Bilis. Di mana itu? Jalan Teratai dekat Gelora 10 meter. Oh iya tahu. Wah itu bagus. Bagus, sangat bagus. Dan akhirnya ada teman saya akhirnya tanya-tanya untuk masuknya. Akhirnya tahun lalu dia bisa masuk. Sekarang kelas 10 anak itu. Dan saya terus akan menceritakan bagaimana kebaikan sekolah ini memproses anak-anak kami, khususnya anak saya yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini untuk acara ini luar biasa. Saya lihat kalau saya biasa kelola misalnya acara gitu ya, itu tanpa catering loh yang saya urus. Saya cuma urus pokoknya dari yang mengisi acara semuanya harus sedetail mungkin. Tapi saya lihat mereka anak-anak masih umur segitu sudah luar biasa, bisa ngotot sedemikian rupa. Kalau saya lihat apa sih ini yang kamu kerjakan? Coba mama lihat perencanaannya. Wah, detail sekali Bapak Ibu, luar biasa ya. Detail perencanaannya. Sampai harganya itu dia tanya-tanya, mama lombok sedang berapa, tomat berapa, jahe berapa. Maksudnya apa? Coba mama lihat ini. Oh iya ya, saya nggak pernah berpikir. Saya sudah mama sampai umur 22 tahun dari mama ya. Anak saya yang pertama sudah umur 22. Saya kaget, pokoknya kaget terus ya dengan prosesnya Keisha sampai saat ini. Saya percaya semua berkat dari kegigihan, dedikasi, kerja keras Bapak Ibu guru yang ada di Madrasah Ahmad Bilis. Dan saya sangat berterima kasih. Saya percaya apa yang ditabur pasti yang dituai. Firman Tuhan berkata orang yang menabur pasti menuai dengan sorak-sorai. Terakhir pesan saya untuk anak-anak, serahkan Keisha.
Jangan putus asa. Ada 3 kata ya yang saya ingin sampaikan. Yang pertama fokus. Kalian sudah kelas 11 mau ke kelas 12. PKL-nya sudah gampang pintu gitu ya. Fokus, konsisten dan never give up. 3 hal ini harus dilakukan sampai kalian dan oh iya ya bener ya katanya mamanya Kesia. Fokus, konsisten, never give up. Karena Alkitab berkata sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Saya kira itu dari saya dan saya menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Sri atas pendidikannya. Walau agak bocoran ya saya di rumah seperti apa, cuma nggak apa-apa deh. Semoga pesan-pesan bisa tersampaikan kepada teman-teman juga. Tetap ingat terus, konsisten, fokus, never give up. Oke, selanjutnya kita wiwiti perwakilan Soko Batika Hotel Darmo Surabaya kangge maringaken sambutan lagu. Wekdal Soko Papan kita aturaken. Selanjutnya kami mengundang kepada perwakilan dari Batika Hotel Darmo Surabaya. Dipersilakan baik Pak Bagus maupun Bu Syuli, silakan untuk memberikan sambutan hangat. Waktu dan tempat kami dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid, ada Ibu kepala sekolah, suster, selamat pagi semuanya. Pertama-tama mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Katalina Syuli, saya GM dari Batika Hotel. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar Batika Hotel di mana? Pernah Pak? Di mana Pak? Kita di Darmo ya, jadi ada Darmo Kali, dekatnya dulu ada Transmart Ngambil, nah kita di dekat situ. Kita adalah hotel bintang 3, kita C nasional, satu Indonesia, kita sudah ada 8 properti dan saat ini terus berkembang. Nah, kita di sini sebenarnya sudah ada kerjasama. Kemarin juga saya sudah bicara sama Bu Elisa terkait dengan praktek kerja ya Pak ya. Jadi memang anak-anak SMK dari beberapa kejuruan itu ada praktek kerja di perhotelan, terutama karena di sini tadi ada jurusan perhotelan, tata boga, itu sangat membantu sekali di dunia perhotelan untuk bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari di sekolah. Gitu. Jadi kurang lebih nanti selama 3-6 bulan kalau nggak salah, itu mereka akan ada praktek kerja di hotel kami. Dan mereka akan ditempatkan sesuai dengan divisinya masing-masing. Kalau memang divisinya itu tata boga, mereka akan ditempatkan di FBI Chan, betul ya Pak ya? Dan kalau memang perhotelan, biasanya kita akan memposisikannya itu di FB Service ataupun di front office. Kurang lebih nanti selama 6 bulan, mereka akan kita ajari sebenarnya sistem perhotelan secara dunia kerja, secara nyata seperti apa, sehingga itu akan menjadi bekalnya anak-anak supaya nanti ketika benar-benar terjun di dunia kerja, mereka tuh sudah tidak kaget lagi. Oh ternyata front office itu seperti ini ya, sistemnya seperti ini, cara kerjanya begini, kurang lebih seperti itu. Jadi memang SMK ini keunggulannya adalah selain belajar di sekolah, mereka juga bisa langsung praktek di dunia kerja. So saya harap semoga kerjasama kita nanti baik, ya Ibu, anak-anak juga bisa mendapatkan bekal yang baik dari kami. Saya tutup, terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Syuli atas sambutannya. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari seseorang yang sudah memimpin SMK Katolik Mater Amapili Surabaya. Kita wiwit kolom Ibu Dr. Anda Elika Sandi Wijaya, Dandos Kepala Sekolah Katolik Mater Amapili Surabaya, kangge maringaken sambutan. Wekdal saha papan kita aturaken. Dan selanjutnya kami akan mengundang Ibu Dr. Anda Elika Sandi Wijaya selaku Kepala Sekolah SMK Katolik Mater Amapili Surabaya untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Elika kami persilahkan. Halo, selamat pagi. Ya, terima kasih suster-suster sudah pernah hadir. Dari SMP juga perwakilan dari Hotel Vatikan, pada bersama Ibu GM yang masih muda cantik bisa hadir pada hari ini. Kalau Ibu juga dari komite bisa hadir juga. Terima kasih PS. Dan juga tak kalah pentingnya ini, Mama Papa
Bapak yang sudah support anak-anaknya. Terima kasih sekali, bahagia kami hari ini Bapak Ibu sudah bisa hadir menyaksikan hasil lelah putra putri kami, putra putri kita semua. Bagaimana Bapak Ibu? Surprise hari ini, surprise banget ya. Mereka lembur, mereka selama capek di rumah tidur. Ada mama, kamu itu kalau di rumah tidur saja. Ternyata mereka di sekolah ini hasilnya. Iya, fokus untuk anak-anak kita. Iya. Mereka memang ini adalah kolaborasi. Ini biasanya di kelas 12. Tetapi karena kurikulum kita, maka kita turunkan di kelas 11. Karena kan bulan Juli mereka sudah PKL. Kalau kita ini bekal mereka, bagaimana sih bekerja untuk membuat hidangan dalam jumlah yang banyak, meskipun ya tidak sampai ribuan ya. Lalu yang kedua, juga mereka ikut melestarikan budaya. Karena kan ini sudah banyak ditinggalkan ya, budaya mitoni ini tidak semua kadang melakukan upacara mitoni. Tetapi mereka belajar bagaimana adat Jawa ini bisa tetap mereka kenal. Lalu yang kedua, ya selanjutnya ternyata mereka aktor-aktor yang handal, Bapak Ibu ya, hebat sangat actingnya. Belum kita ya sudah acting mereka di sini. Kalau hari apa tuh ya kita mantenan itu persis manten beneran. Orang tua yang manten sampai ketawa-ketawa anakku sudah mantenan ya gitu. Sekarang mamanya juga terima kasih mama ya, mama Hana ya, papa ya. Anaknya kita pinjam untuk hamil bujukan kayak bohong-bohongan ya. Iya. Nah, inilah yang bisa kami perbuat, yang bisa kami berikan selama proses di SMK Matra Magelis ini selama 3 tahun. Kami berharap mereka nantinya lulus tidak hanya bekerja, tetapi dengan acara ini mereka bisa menjadi EO, event organizer. Mereka bisa mengemas, karena ini bergilir. Kalau hari ini mereka di acara, lalu kemarin mereka masaknya. Jadi mereka bisa mengemas, bagaimana menjadi EO, bagaimana menjadi catering, itu mereka bisa merasakan semua. Kenapa? Karena kita sekarang tahu bahwa dunia perhotelan lagi tidak baik-baik saja itu ya. Sehingga mereka harus punya second untuk pilihannya. Aku harus bisa wirausaha. Kalau nggak bekerja, saya harus bisa wirausaha. Nah inilah latihannya mereka. Bapak Ibu siap ya, anaknya diproses ya. Masih kurang 1 tahun lagi Bapak Ibu ya. Siap? Terima kasih untuk supportnya anak-anak. Terima kasih hari ini anak-anak ya. Kita harus beri tepuk tangan dulu untuk anak kita. Terima kasih Bu Elita atas sambutannya. Oke, dari sambutan Ibu Elita ini kita bisa belajar. Kalau misalnya kita sebagai siswa di SMK Katolik Matra Magelis, kita selain belajar di bidang kita yaitu tata boga, kita juga belajar jadi event organizer juga. Selain itu kita juga bisa membantu melestarikan adat yang sudah hampir ketinggalan zaman karena perkembangan zaman ini. Ya, jadi bisa multi talenta. Terima kasih. Jadi multi talenta banget ini anak-anak yang dididik supaya bisa berguna, mau di mana aja kerjanya tetap bisa gitu ya. Selanjutnya kami mengundang untuk Suster Sisil memberi kesempatan beberapa kata selaku ketua yayasan dari Yayasan Dosen Renang Demens. Silahkan kepada Suster Sisil, kami silahkan. Baik, yang saya hormati Ibu Elita Kepala Sekolah SMK Matra Magelis, kemudian perwakilan dari SMP Santa Agnes, dan Ibu Balita, Ketua Balita Surabaya, Pak Bagus dan Bu Sili, dan juga komite kita yang terkasih Ibu Elsia, dan juga orang tua murid Bapak Ibu yang luar biasa. Kami bangga kepada Bapak Ibu dan terima kasih untuk kepercayaannya untuk sekolah. Kalau saya boleh mendengar satu, tadi sudah ya diwakili oleh Sumi perasaan orang tua. Tapi saya ingin tadi melihat sedikit ya Pak ya, boleh bertanya bagaimana perasaan dari ini. Ini pengalaman saya pertama kali saya sangat senang sekali bisa di sini, kesempatan untuk
melihat hasil gitu ya. Dan mungkin akan berkembang anak-anak bagus sekali dari persiapan. Moga-moga ke depan bisa menjadi hal yang membanggakan bagi aku. Terima kasih. Saya terus anak orang tua dari anak ini. Pak Agus, terima kasih. Ya. Kita sudah lengkap mendengar perwakilan hati seorang ibu dan hati seorang ayah, gitu ya. Ternyata mereka orang tua kita bangga kepada anak-anak. Betapa mereka punya harapan yang luar biasa kepada anak-anak. Kami pun juga sebagai pendidik di tempat ini punya harapan yang luar biasa kepada anak-anak. Juga kalau kita lihat dia kisah cinta, perjalanan yang indah, dan tentunya itu perjalanan yang ideal. Maka tolong dipegang itu perjalanan yang ideal itu ya. Artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Budaya Jawa mengajarkan nilai-nilai yang luhur tentang relasi, ya, relasi antara manusia putra dan putri. Kalau itu kita jaga anak, itu akan menjadi masa depan yang bahagia. Ya, artinya pacaran ya dengan menghargai satu sama lain, begitu kan? Kemudian juga bagaimana menghargai waktu-waktu yang dipercayakan orang tua kepada kita, menghargai biaya yang orang tua percayakan kepada kita, dan akhirnya menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga nanti pasangan yang akan menjadi pasangan untuk anak-anak dalam masa depan kalian adalah pasangan yang sama-sama memberi kebahagiaan, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat upacara hari ini, upacara mitoni, artinya kan mensyukuri sebuah kehidupan yang ada dalam rahim seorang ibu, ya. Ibu-ibu di sini sudah pernah melahirkan, ada yang sudah pernah melahirkan. Kalau kami para suster tidak pernah melahirkan, gitu ya. Tetapi kami bahagia kalau melihat kehidupan yang bahagia, terutama kehidupan orang muda. Jadi mari kita jaga kehidupan ini sama-sama dengan melalui belajar mitoni dari 7 bulan. Kita mensyukuri kehidupan yang ada di rahim seorang perempuan, seorang ibu. Mari kita juga jaga rahim bumi ini dengan cara bertindak dan berlaku yang arif, menghargai satu sama lain sebagai manusia dan juga menghargai alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Semoga pelajaran hari ini sungguh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sukses untuk anak-anak dan terima kasih untuk semua. Terima kasih kepada Sister Sisil selaku Ketua Yayasan. Terima kasih juga kepada Bapak Agus telah memberikan sepatah dua patah kata. Perlu Bapak Ibu ketahui sebelumnya Bapak Agus ini merupakan wali murid dari Bibi Pristabel yang selanjutnya akan menari. Nah, selanjutnya akan menari, tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di balik tarian lilin yang nanti akan kita saksikan ada proses yang sangat panjang, kritik dan saran dari guru-guru yang membangun bel-belnya dimantepin lilin gitu. Dan benar-benar dari nol ya, jadi benar-benar SMK kali ini SMK Kalimantan di sini mendidik banget itu dalam segala bidang tentunya. Baik, Bapak Ibu, ingkang dihormatan ingin izin kita badhe numuti prosesi tingkepan utawi syukuran pitung sasi saking Mbak Hana Lavelia Indrawanto kalian genapipun Mas Theodore Joseph Efrata. Nyuwun dung restu Bapak lan Ibu, mugi-mugi lebeting proses persalinanipun dipun sukaken kelancaran lan lare ingkang dikandung dipun sukani kesarasan lan boten kekurangan satunggaling menapa mawon. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan mengikuti prosesi tingkepan atau syukuran 7 bulan kehamilan daripada Mbak Hana Lavelia Indrawanto dengan suami tercinta Mas Theodore Joseph Efrata. Dan marilah kita berdoa semoga Bapak Ibu sekali Mbak Hana diberi kelancaran. Dan kami memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian semoga dalam proses persalinannya diberikan kelancaran dan juga anak yang dikandung diberi kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Amin. Bapak Ibu, semoga kita bersani prosesi tingkepan ingkang badhe dipun bikak kalian tarian kanthi irah-irahan lenggang Surabaya. Suster, Bapak Ibu, marilah kita saksikan prosesi tingkepan dari kelas 11 kuliah 3 dengan tari pembuka berjudul Lenggang Surabaya. Sebelumnya saya akan jelaskan mengenai filosofi dari tari Lenggang Surabaya. Jadi tarian Lenggang Surabaya merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Tarian ini menggambarkan kegembiraan dan juga semangat masyarakat kota Surabaya
Dengan gerakan tarian energi dan lincah, ini mencerminkan karakter kota Surabaya yang dinamis dan penuh dengan semangat. Dan biasanya di Weishen, tarian ini dilakukan dengan iringan musik yang riang dan menggunakan kostum berwarna cerah dan juga sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya maupun perayaan di Surabaya. Dan tarian ini akan dilaksanakan oleh Helen Kristabel. Selamat menyaksikan.
Warnanya juga bagus banget ya Bapak Ibu ya. Warnanya putih sama gold gitu. Habis itu ada bagian di atas kepalanya yang megah banget. Ya, itu menambah kecantikan Helen. Jadi paripurna banget. Waduh. Iya. Baik, Bapak Ibu, sumangga yang sepuh saking Mas Theodore lan Mbak Hana kangge babedi panggung. Tiang sepuh saking Mas Theodore, Bapak Justin Colin lan Ibu Aurelia Glenis. Sareng tiang sepuh saking Mbak Hana Lavenia Indrawanto, Bapak Andrew Johansson lan Ibu Shannon Avalokita. Kami mengundang kepada orang tua dari Mas Theo dan Mbak Hana untuk memasuki panggung. Orang tua dari Mas Theo yakni Bapak Justin Colin dan Ibu Shannon Avalokita Santoso, dan Mbak Hana yaitu Bapak Andrew Johansson dan juga Ibu Aurelia Glenis untuk memasuki panggung. Dipun sumanggaken nggih tiyang sepuh nyukani sambutan. Wekdal saha papan kita sumanggaken. Kami persilahkan kepada orang tua untuk memberikan sambutan hangat kepada tamu undangan sekalian. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan. Sugeng siang, Suster, Bapak Ibu guru dan para tamu. Kula panjenengan puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring iman sehat lan kawilujengan, sehingga kita saged natempal ing acara midoni putu kawula. Midoni menika adat warisan leluhur bagi nyuwun berkah lan keselamatan tumrap bayi ing kandungan. Mugi-mugi putu kula menika tansah paring iman sehat lan keselamatan lan tansah dumunung ing pangayomaning Gusti Allah. Mugi-mugi ugi Ibu ingkang ngandhut dipun paring kesehatan, kekuatan, lan kelancaran ngantos dumugi lahiran. Kula ugi ngaturaken matur nuwun dumateng sedaya keluarga lan rencang-rencang ingkang rawuh, ingkang sampun paring dedonga ningkuyung lan nglestarekake tradisi midoni menika. Mugi-mugi sedaya pangestu lan donga kita dipun ijabahi dening Gusti Allah. Mugi-mugi bayi ingkang badhe lahir menika dados anak ingkang saleh, gagas waras, lan dadekake bebungah kangge keluarga. Matur nuwun sanget menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Selamat pagi dan selamat datang para tamu undangan. Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, kami selaku orang tua dari Theodore Joseph dan Hana Lavenia. Puji syukur di bulan ini kehamilan putri kami sudah memasuki usia 7 bulan, yang artinya sebentar lagi kami akan menimang cucu. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon doa restu dari Bapak Ibu untuk calon bayi dan ibunya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan kepada calon, dimudahkan kelahirannya, dan selamat bayi serta ibunya. Semoga kelak cucu kami tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berangkat mulia, berguna dan bermanfaat bagi orang tuanya, agama, bangsa dan juga negaranya, serta berkahan pula umurnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya sambutan tepat maupun jamuan yang kami hidangkan kurang berkenan di hati. Demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga segala doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sekarang kami akan membawakan tembang Mas Kumambang untuk calon cucu kami ini. Wong tahan manun pitutur wong tuwa mugi anakmu
Semoga yang sepuh saking Mas Tio lan Mbak Ana kangge mlebet di panggung. Dipun sumanggaaken kangge tiyang sepuh yumkani matur nuwun Bapak lan Ibu inggih sambutan. Mugi-mugi punapa ingkang dados pangajeng-ajeng kita saged terkabul. Saya kita nyumanggaaken kangge Bapak Ibu pinangaking papan kalenggihan. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas sambutan hangatnya. Semoga apa yang menjadi harapan dapat terkabul. Dan saat ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk yang telah kami sediakan. Perlu Bapak Ibu ketahui tembang yang telah dinyanyikan oleh kedua mertua yaitu Mas Kumambang. Tembang ini berarti mengenai fase roh dari janin yang masih berada di dalam dunia roh dan masih berada di dalam kandungan. Hal ini menandakan bahwa tembang tersebut mendoakan agar sang bayi dapat hidup dan selamat sepanjang masa. Bapak Ibu, lan kalianipun kita nimbali Mas Theodore kalian gawat garwanipun Mbak Hana mlebet di papan ingkang sampun cuwawis kangge nglampahaken prosesi sambutan. Dan saatnya kami mengundang Putri Mas Theo beserta istri tercinta Mbak Hana untuk memasuki panggung untuk memberikan sambutan. Selamat siang, suster, bapak, ibu guru, serta wali murid yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan acara mitoni pada hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang telah bersedia hadir untuk mengikuti prosesi pada hari ini. Kami meminta doa untuk kelancaran dalam persalinan. Harapan kami semoga kelak anak kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan sukses di kemudian hari. Kami juga memohon doa dari suster, bapak ibu guru serta wali murid sekalian agar semua prosesi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir, kami mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya sambutan, tempat maupun makanan yang kami hidangkan kurang berkenan di hati. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga segala doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Sugeng siang, suster, bapak, ibu guru, kalian wali murid ingkang kula hormati. Ingkang rumiyin semonggo kita sedaya ngaturaken raos syukur dumateng karsanipun ingkang sampun diparingi berkat lan rahmatipun sehingga kita saged ing acara dinten menika utawa acara mitoni pitung bulan. Kula Theodore Yusuf Frata sekeluarga ngaturaken raos syukur dumateng Maha Kuwasa. Pangajeng-ajeng sakmenika garwa kula. Matur nuwun tamu undangan sedaya. Matur nuwun sembahun. Matur nuwun Mas Theodore lan Mbak Ana inggil sambutan. Mugi-mugi punapa ingkang dados pangajeng-ajeng kita saged terkabul. Saya kita nyumanggaaken kangge Mas Theo lan Mbak Ana pinangaking papan kalenggihan. Bapak Ibu, sesaat ini kita akan memasuki prosesi sungkeman. Bapak Ibu, prosesi sungkeman inggih punika tanda syukur lan dhateng tiyang sepuh lan nyuwun kawilujengan ing wekdal persalinanipun kedados. Prosesi sungkeman adalah tanda syukur anak kepada orang tua dan meminta keselamatan pada saat persalinannya berlangsung. Kami persilakan kepada Mas Theo dan Mbak Hana untuk melakukan prosesi sungkeman.
minta maaf jika selama ini kami menjadi anak yang kurang berkenan di hadapan kalian. Semoga kelak anak kami dapat lahir dengan lancar dan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan semoga kelak anak kami bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan dapat membanggakan keluarga besar. Ya nak, doa Bapak dan Ibu selalu ada bersama keluarga kalian. Semoga calon cucu kami ini bisa sehat dan menjadi anak yang berbakti ya nak. Bapak, Ibu, kami meminta doa restu untuk calon anak kami ini. Maaf apabila selama ini kami kurang berkenan untuk Bapak. Semoga calon anak kami ini bisa membanggakan orang tua dan keluarga besar. Bapak dan Ibu sedang melihat kalian akan memiliki anak dan memberikan kami cucu. Bapak dan Ibu hanya bisa memberikan seuntai doa. Semoga keluarga dan anak kalian dilanjutkan dalam persalinannya dan anak kalian cantik atau tampan parasnya dan hatinya. Restu kami selalu ada di keluarga kalian. Bapak Ibu, selanjutnya pun kita badai lajengaken prosesi siraman. Siraman dipulungpahaken dening tiang sepuh cacah pitu tiang ngangge tuyo sekar pitu siraman. Prosesi siraman gadhahi artos ing pundi bebasake sang ibu lan bayi saking dosa. Prosesi siraman ini memiliki arti di mana membebaskan ibu dan bayi dari dosa. Siraman dilakukan oleh orang tua berjumlah 7 orang menggunakan 7 sumber mata air dan 7 macam bunga. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada 7 macam sumber mata air. Yang pertama terdapat Sendang Tulis, Curug Jambe, Sendang Semon, Rawa, Pertirtaan Jolotundo, Air Terjun Ngrip, Sendang Seruni. Silahkan untuk Mas Teo bisa memasuki air yang telah disediakan ke dalam gentong. Semoga kelak anaknya menjadi anak yang baik dan dapat mengharumkan nama keluarga serta berguna bagi bangsa dan negara. Selanjutnya kami akan menjelaskan 7 macam bunga yang digunakan. Sekaligus Mas Teo akan memasukkan bunga-bunganya ke dalam gentong yang telah disediakan. Yang pertama adalah bunga katil. Makna bunga katil ini adalah
supaya anak memiliki jiwa spiritual yang kuat sehingga mampu meraih sukses lahir maupun batin. Silakan Mas Theo. Selanjutnya adalah bunga melati. Sedangkan makna dari bunga melati adalah ketika melakukan tindakan selalu melibatkan hati atau kalbu dan tidak semata hanya bertindak saja. Silahkan Mas Theo. Selanjutnya yang keempat adalah bunga kenanga. Di dalam adat Jawa, kenanga memiliki arti kenangan ing angga yang bermakna filosofis agar setiap anak yang turun selalu mengenang semua nilai-nilai ataupun pusaka warisan leluhur berupa benda-benda seni, tradisi, kesenian, kebudayaan, filsafat, dan ilmu spiritual yang banyak mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Yang keempat adalah bunga mawar merah. Bunga ini melambangkan Dumajin Jawa Menungso, yang berarti proses lahirnya manusia ke dalam dunia yang fana. Mawar merah juga melambangkan ibu, di mana ibu adalah tempat di mana jiwa raga manusia diukir. Yang kelima terdapat bunga mawar warna putih. Bunga mawar putih bunga mawar putih merupakan perlambangan dari Bapa yang meretas roh manusia menjadi ada. Silakan Mas Theo untuk dimasukkan. Lalu yang keenam adalah bunga telon. Telon berasal dari kata telu atau tiga, dengan harapan agar meraih tiga kesempurnaan dan kemuliaan hidup, atau disebut juga Tritunggal Joyo Sempurna. Sugih bendo, sugih ilmu, lan sugih kuoso. Bunga telon ini terdiri dari bunga mawar, melati, dan kantil yang dijadikan satu kesatuan. Selanjutnya adalah daun pandan. Daun pandan melambangkan agar sang bayi yang digandung tumbuh dengan wangi, harum nama, dan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Dan untuk siraman, kami persilakan kepada Mas Theo untuk memberikan siraman pertama kepada sang istri tercinta. Selanjutnya kami mengundang untuk orang tua dari Mas Theo dan Mbak Hana memberikan siraman.
Selanjutnya kami mengundang kepada Suster Sisil, Ibu Dokter Andarita Sandi Wijaya, kepada Bapak Bagus dan juga Ibu Syuli dapat memberikan siraman. Kepada suster dan juga Ibu Dokter Andarita Sandi Wijaya, bisa tahan dulu di panggung sebentar, kita akan melaksanakan prosesi foto bersama. Terima kasih kepada suster dan juga Ibu Elita telah memberikan siraman. Selanjutnya kami mengundang untuk Bapak Bagus dan juga Ibu Syuli bisa memberikan siraman. Dapat melaksanakan foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Bagus dan juga Ibu Syuli selaku perwakilan dari manajer dari Hotel Batika Darmo Surabaya. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Ibu Guru Mitra SMP Santa Agnes untuk memberikan siraman kepada Mbak Hana. Dipersilakan untuk melaksanakan sesi foto bersama. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Guru Mitra SMP Santa Agnes. Bapak Ibu, upacara kelajengan Brojolan Ikan Pite. Bapak Ibu, selanjutnya upacara akan dilanjutkan dengan upacara Brojolan Ikan Pite. Adicara punika gadha pengajak supados sang bayi saged lahir gangsal lan selamat. Upacara ini dimaksudkan agar bayi yang lahir supaya lancar dan selamat tanpa ada hambatan apapun juga. Telur diartikan sebagai proses persalinannya supaya lancar dan tidak ada halangan apapun juga. Dan kain putih yang dibalut merupakan lambang dari anak yang akan lahir suci ke dunia. Monggo Mas Theodore siap menangkap tigaan. Silakan Mas Theo untuk bersiap dan menangkap telur ayamnya.
Pelan-pelan Mas. Siap Mas? Sudah siap Mas? Mas Teo? Sudah siap. Baik, suster, Bapak Ibu, marilah kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Widih, teman. Ternyata Mas sudah pandai menanam telurnya ya. Semoga lambangnya dapat terkabul dan semoga bayinya bisa lahir dengan selamat dan sentosa. Amin. Bapak Ibu, sapunika kita badhe nglajengaken upacara medhotaken lilitan benang lawi. Adicara punika tegesipun mugi-muga wekdal putra lahir boten pepalaran punapa. Monggo Mas Theodore ini kangge nyapaan diri. Dan sekarang kita akan melanjutkan upacara pembungkusan lilitan benang lawi. Sudah siap Mas Theo? Siap. Jadi upacara ini memiliki arti semoga bayi yang lahir tidak ada halangan apapun juga. Jadi Mas Theo, nanti benangnya dipotong dulu lalu lari sekencang-kencangnya ya Mas Theo, supaya semua halangannya pergi sejauh-jauhnya. Suster, Bapak Ibu, marilah kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Mantap Mas Theo, semoga beneran halangannya pergi sejauh-jauhnya dan bayi bisa lahir dengan selamat sentosa. Amin. Bapak Ibu, adicara selanjutipun inggih punika ngerogoh sengkir. Upacara selanjutnya adalah upacara ngerogoh cengkir. Monggo Mas Theo mlebeti panggung. Tegesipun menawi jabang bayi lahir sak menika jaler sifatipun kados kama jaya dados lare ingkang kiat lan wicaksana. Ngerogoh cengkir memiliki arti bila mana bayi yang lahir adalah laki-laki, semoga sifatnya seperti Kamajaya, yakni bisa menjadi anak yang ganteng, berwibawa, dan juga berkarisma. Silakan Mas Theo untuk yang Kamajaya bisa dimasukkan ke dalam gentong terlebih dahulu. Kasok wangsulipun menawi jabang bayi lahir esti kados Dewi Ratih ingkang endawani Sulistya lan Prasaja. Dan sebaliknya jika bayi yang lahir adalah perempuan, maka bayi diharapkan akan lahir seperti Dewi Ratih yang cantik, baik hati, dan juga sederhana. Silakan Mas Theo bisa dimasukkan ke dalam gentong. Monggo Mas Theo dipun lebetaken dhateng gentong. Lajeng Mas Theo dore munyir-munyir nggih, gendhingipun menawi menahipun sampun matep dipun bener. Ayo Mas Theo, jadi diputar-putar gentongnya, diacak-acak yang mana yang Kamajaya, yang mana yang Dewi Ratih. Lalu ketika hatinya Mas Theo sudah mantap, diambil salah satu telapak bajunya untuk ditunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa Mas Theo ambilnya pakai mata tertutup. Siap. Suster, Bapak Ibu, marilah kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Wah, letenipun jalan Bapak Ibu. Mugi-mugi letenipun bagus kados kama jaya. Ternyata anaknya laki-laki, suster Bapak Ibu. Semoga anaknya ganteng ya, seperti Kamajaya dan juga seperti bapaknya tentunya. Amin. Ya, ditunjukkan ya Mas Theo. Kita mulai Ibu Syekh apa kita nuriko kangge gendong calon putunipun. Kami mengundang kepada Ibu Syekh untuk bisa menimang-nimang calon cucunya. Matur nuwun Ibu Syekh apa kita. Bapak Ibu, adicara salajengipun inggih punika pantes-pantesan.
Ibu ingkang bobot badhe nyobi rasukan ingkang cacahipun 7 lembar kalian 7 werni ingkang boten sami. Upacara akan dilanjutkan dengan upacara pantas-pantesan. Ibu yang hamil akan mengganti baju atau kebaya dengan 7 lembar dan tentunya dengan 7 motif atau warna yang berbeda-beda. Kaping itu tegesipun wekdal punika jabang bayi dipun derek pantes kala jabang bayi pun tasih antawis setunggal ngantos 6 saksi. 7 kali memiliki arti dalam upacara ini, di mana sang bayi masih dianggap belum pantas di usia kehamilannya yang ke-1 sampai 6 bulan, dan bayi akan panas pada saat usianya yang kehamilan 7 bulan. Terdapat 7 kain yang berbeda-beda, dan yang pertama adalah kain batik bermotif wahyu temurun. Kain ini memiliki tujuan agar si jabang bayi nantinya memiliki kedudukan yang baik. Pantas menopang dan suster Bapak Ibu. Yang kedua adalah kain batik motif cakar. Kain batik motif cakar. Kain batik ini memiliki tujuan agar sang anak nantinya pintar dalam segala hal, tentunya dalam hal mencari uang. Pantes menopang dan suster Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kain batik bermotif udan liris. Kain ini memiliki arti bahwa calon anak yang dikandung memiliki sifat yang tangguh. Pantes menopang dan suster Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kain batik motif kesatrian. Kain ini memiliki tujuan agar kelak anak memiliki sifat seperti kesatrian. Pantes menopang dan suster Bapak Ibu. Kelima adalah kain batik motif Sido Mukti. Kain ini memiliki arti bila mana calon anak diharapkan hidupnya terhormat dan segalanya serba baik. Pantes menopang dan suster Bapak Ibu. Yang keenam, kain batik motif babon angkrem yang melambangkan seekor ayam ataupun babon yang sedang merami ataupun mengangkrem telurnya, dan hal itu melambangkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Pantes menopang dan suster Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kain yang ketujuh, kain batik motif lurik lasem. Kain ini memiliki motif yang paling sederhana, namun memiliki filosofi bahwa hidup manusia harus sederhana juga. Ada juga filosofi lain, yakni memiliki 2 garis, vertikal dan juga horizontal. Garis vertikal menandakan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan garis horizontal melambangkan hubungan kita dengan sesama manusia. Pantes menopang dan suster Bapak Ibu. Monggo Pak Anak ngantos rasukanipun wonten ingkang sampun jumawis. Keberadaannya dipersilakan untuk mengganti pakaiannya di dalam, ditemani oleh kedua mertuanya. Bapak Ibu, selajengipun nglajengaken adicara akreman. Adicara akreman
mawi ubo rampe ingkang ateges sang bapa sagesa ngayungi jabang bayi nganti lahir. Bapak dipun umpamaken titik. Selanjutnya upacara akan dilanjutkan dengan upacara akrama. Upacara akrama memiliki arti di mana sang bapak menidurkan sang calon bayi dan menjaga bayi sampai tertidur. Silakan Mas Rio diakrami dan ditidurkan anaknya ya. Jadi ini merupakan perlambangan Bapak Leo untuk siap menjadi bapak yang baik dan siaga tentunya ya Wis. Betul banget. Sudah siap Mas Leo? Silakan Mas Leo diakrami anaknya. Silakan Mas Leo lalu ditimang-timang anaknya supaya anaknya bisa sampai ketiduran dan nyenyak ya. Ditimang-timang Mas Leo biar tidur Mas Leo. Semoga udah tiduran ya anaknya. Kita habis ini mau lanjut acara lagi nih. Jadi Bapak Ibu, selain kita menunggu Bahana dan keluarganya sedang mempersiapkan diri melanjutkan prosesi berikutnya, marilah kita tonton video dan foto dari behind the scene acara Mitoni pada hari ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada perjalanan yang panjang dari kelas 11 3 untuk dapat berada di titik ini. Tentunya ada tangisan dan juga perjuangan yang luar biasa yang telah kita lalui ya Wisnu ya. Berbagai latihan dan juga syuting kita telah lalui, dan saat ini Bapak Ibu akan menyaksikan behind the scene dari acaranya. Selamat menyaksikan.
Tadi merupakan proses yang sangat panjang untuk dapat berdiri di saat ini. Kita berdua maupun teman-teman aktor sekalian, dan kita benar-benar bangga ya pastinya dengan hasil yang telah kami hasilkan hari ini. Banyak tangisan, emosi, itu ada pastinya, mengatur dan lain sebagainya itu pasti ada. Tapi itu hal biasa ya Wisnu ya. Ya betul banget. Selain itu kita juga udah melihat video latihannya tadi dari tempat latihan yang tanpa ada panggung, yang kita langsung latihan di lantai. Akhirnya pada hari ini kita bisa melaksanakannya di atas red carpet dan juga panggung. Benar banget. Dan ini benar-benar baru beberapa hari lalu di set up ya. Ya. Dan teman-teman kita seangkatan benar-benar nyusun bareng-bareng dari yang awalnya kosong melompok sampai akhirnya menjadi panggung seperti ini gitu. Betul. Dan juga beberapa teman kita tadi itu sempat kita lihat, mungkin Bapak Ibu sekalian melihat bahwasanya ada penari yang sebenarnya awalnya 2, cuma karena ada kebutuhan di tim lainnya akhirnya kami alihkan dan akhirnya jadi seorang aja Lilin tadi. Nah terus habis itu gimana lagi Wisnu? Coba ceritain pengalaman Wisnu selama persiapan di Tommy ini berbulan-bulan lamanya gitu. Kalau dari aku personal sih, kalau misalnya kita waktu persiapan itu tuh kita harus serius ya. Karena kalau misalnya kita lihat tadi di videonya, wah gurunya seneng gitu ya, kita bisa ketawa bareng. Benar. Jangan salah, guru Boga MA itu awalnya kucing Anggora. Aduh. Kucing Anggora, kalau dilus-lus cakep gitu ya, manis dilihatnya. Aslinya kalau kita udah bercanda, nggak atur, parah banget, jadi macan loh biasanya. Iya. Horor gitu ya. Dari mengeong jadi mengaum gitu ya. Oke. Selain itu juga gimana nih Deb? Dari personal kamu, jadi
peserta di bagian persiapan semuanya? Kalau dari saya pribadi nih ya Wijen, mungkin perspektif sebagai ketua pelaksana jadinya cukup pusing ya ternyata mengatur acara-acara seperti ini. Sebenarnya saya sudah pernah mengatur teman-teman sekalian, cuma dalam acara ini pasti banyak lagi sifat-sifat yang baru ditemukan. Mungkin yang satu kalau marah seperti apa, yang satu marahnya gimana, itu benar-benar jadi pelajaran banget buat handle dan kontrol teman-teman sekalian. Gitu Wijen. Oke, kalau dari aku sendiri sih, karena di sini walaupun hari ini puji Tuhan berjalannya cukup lancar, namun pastinya ada beberapa halangan yang udah kita lewati. Nah, dari halangan-halangan itu, dari kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lalui, puji Tuhan kita bisa menambah wawasan dan melatih mengenai, iya, khususnya mengenai emotional intelligence nih. Iya baik. Ya jadi benar-benar mengatur emosi di sini ini sangat diperlukan, khususnya menghandle anak-anak kuliah 3 tahun. Kita selalu banget sama guru-guru boga sekalian. Bapak Ibu boleh minta tepuk tangannya dong buat guru-guru boga. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan nyanyi dari salah satu teman kita, Sam Jogerianto, dengan judul Be My Wife. Selamat menyaksikan. Kesalahan teknis Bapak Ibu. Kita ulang boleh ya Zan ya? Boleh. Jadi kalau boleh tahu kenapa ini milih lagu ini Zan? Pertama karena ini nyanyi satu gitu ya, jadinya kayak suaraku bagus. Oke. Jadi berawal dari keisengan ya? Iya, memang jadi ceritanya Bapak Ibu, ketika kita latihan waktu itu beberapa kali tuh saya tuh sempat nyanyi gara-gara lagu dari perjalanan kisah cinta itu ya lagu Be My Wife tadi. Jadi kan saya ingat-ingat terus gitu ya. Jadinya sekarang saya suka nyanyi, terus saya denger-denger kok bagus gitu ya. Beruntung sekarang nyanyi. Sudah siap untuk orang kedua? Siap. Baik, silakan. Stay, all you do is to speak to me so I can change and be a better man. When it feels too much, all you do is touch me on my bed when you know it. We're coming down inside, so I know you are your way. But still I feel your love, the way you hold yourself, so I can be who I am. I am the one for you, you are the one for me. 'Cause baby all you do is love is best in me. What does that say to me? Now I see that with you, you've been close to my life. So every night you would be mine. And to sensitive, you help me open up my eyes to see what's beautiful. That you'll never lie, even if sometimes it's very hard to tell the truth, but find a way somehow. No, I know you are your still I feel your love, the way you hold yourself, so I can be who I am. I am the one for you, you are the one for me. 'Cause baby all you do is bring out the best in me. What does it seem to me? Now I see that with you, you've been nice to my life. So
Terima kasih Sean. Sean minat gak melamar pacarnya pakai lagu ini? Minat, oke, kita tunggu undangannya ya. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya pun inggih punika pemotongan tumpeng dados persembahan raos syukur kelancaran acara ing depan. Acara selanjutnya adalah acara pemotongan tumpeng sebagai rasa persembahan syukur atas kelancarannya acara pada hari ini. Tumpeng puniki gadhahi jumlah lauk itu macem saklebeting basa Jawi inggih punika itu ingkang gadhahi artos saking pitulungan utawi pertolongan. Ingkang wontenaken syukuran kalian nyajiaken tumpeng gadhah artos nedha pertolongan ing Gusti Maha Esa. Nasi tumpeng ini memiliki jumlah lauk pauk 7 macam dengan dalam bahasa Jawa yakni pituyang, merupakan kependekan dari pitulungan alias pertolongan. Seseorang yang mengadakan syukuran dengan menyajikan tumpeng sama seperti memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan pertolongan. Kita timbali tiang sepuh saking Mas Theodore lan Mbak Hana kali tiang sepuh saking kabeh kali pihak kangge dateng wonten panggung. Kami mengundang kepada Mas Theo dan Mbak Hana beserta kedua orang tua untuk memasuki panggung. Dipun sumanggaaken Mbak Hana lan Mas Theodore motong tumpeng. Lajeng pangajengan sami nyukani sekul tumpeng. Dipersilakan kepada Mbak Hana dan Mas Theo untuk memotong tumpeng secara bersama-sama. Suster, Bapak Ibu, marilah kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kami persilakan kepada Mas Theo untuk menyuapi Mbak Hana dan sebaliknya untuk Mbak Hana menyuapi Mas Theo. Dikit aja Mas Theo, dikit Mas Theo, jangan banyak. Mbak Hana, silahkan. Nah, ini yang banyak Mbak Hana, Mas Theo suka makan soalnya ya. Selanjutnya, kedua orang tua dapat disuapi oleh Mbak Hana dan Mas Theo, dan juga mertua bisa disuapi juga. Oke, Mas Theo, terima kasih ya Mas Theo dan Mbak Hana sudah menyuapi kedua orang tuanya. Bapak Ibu, dipunlajengaken kangge Mbak Hana mujuk degan ingkang gadhahi makna supados sang ibu lan bayi resik saking dosa. Dilanjutkan untuk Mbak Hana meminum degan sebagai simbol agar sang ibu dan bayi bersih dari dosa.
Silakan Mas Theo dibantu Mbak Hana untuk menunjukkan. Monggo Mbak Hana lan Mas Theo disuwun kangge nyapaki diri kangge prosesi dodolan dawet lan rujak gombet. Dipersilakan kepada Mas Theo dan juga Mbak Hana untuk mempersiapkan diri untuk prosesi jual dawet dan juga rujak gombet. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kita sudah dapatkan, uang kreweng di bagian depan yang sudah diberikan oleh penerima tamu dapat digunakan untuk membeli rujak gombet dan juga dawet yang tersedia di bagian kiri depan Bapak Ibu sekalian. Dawet dan rujak memiliki makna simbolis terkait dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan bagi calon bayi dan ibu. Dawet dengan rasa manis yang menyegarkan melambung harapan agar sang calon bayi lahir dengan bahagia dan sehat. Sementara itu, rujak dengan berbagai macam buah-buahan selain memberikan rasa yang unik dan segar dan juga melambangkan harapan agar sang bayi dapat mudah bergaul dan dapat mudah berinteraksi dengan orang lain. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, uang kreweng yang sudah diberikan oleh penerima tamu yang di bagian depan dapat Bapak Ibu gunakan untuk membeli rujak gombet dan juga dawet. Nah, uang kreweng ini memang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan juga sudah bertuliskan di situ matur nuwun, yang berarti terima kasih. Hal ini mengharapkan agar sang calon ibu dan bayi dapat memberikan segala kebahagiaan bagi sesama. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, kita telah mengikuti acara ini dari awal hingga di titik ini. Betapa luar biasanya acara ini, dan acara ini juga sudah menjadi pengalaman yang berharga bagi kami. Acara ini juga tidak lepas dari peran Bapak Ibu guru, teman-teman, serta ketua event yang telah mendampingi kita dari awal. Bapak Ibu, demikianlah acara Mitoni pada hari ini dari kelas 11 Kuliah 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kami undang bersama Debbie Kezia Febiola selaku ketua event untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Misha. Baik, selamat pagi suster, Bapak Ibu, Pak Bagus, Bu Syuli, dan juga Bapak Ibu guru mitra SMP Santa Agnes. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keluangan waktunya untuk dapat hadir di tempat ini dan dapat menyaksikan ujian praktek kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian seperjuangan yang telah berjuang sama-sama berbulan-bulan lamanya kita telah memperjuangkan event ini supaya bisa hasilnya seperti ini. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Untuk dapat berdiri di sini, saya sangat bersyukur punya teman-teman seperti kalian dan punya tim seperti kalian. Sangat bangga bisa menjadi bagian dari bagian dari kalian semua, dan semoga kalau nantinya dari event kali ini bisa menjadi pembelajaran bagi kalian semua. Mungkin ada yang sempat kena marah sama saya, juga saya minta maaf. Sekian dari saya juga mohon maaf apabila selama acara berlangsung banyak terjadi kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kezia. Baik, Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kami mudah kembali tim inti untuk kembali ke panggung.
Bapak Ibu, tim inilah adalah tim inti yang menjadi pemeran utama pada acara kita pada hari ini. Nah, dipersilahkan bagi tim inti untuk memperkenalkan diri dan berperan sebagai apa. Perkenalkan, nama saya Andrew. Saya berperan sebagai orang tua dari Hana. Perkenalkan, nama saya Shannon dan saya berperan sebagai orang tua dari Hana. Perkenalkan, nama saya Dewi Joseph Efrata. Saya sebagai suami dari Hana. Perkenalkan, nama saya Hana, saya berperan sebagai ibu hamil. Perkenalkan, saya Feni, saya berperan sebagai orang tua Theo. Perkenalkan, nama saya Justin, saya sebagai orang tua dari Theo. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu udah kenal nih sama tim inti. Baik, selanjutnya kami mengundang para orang tua atau wali kandung dari Theo, Hana, Shannon, Andrew, Justin, dan Glennis untuk naik ke atas panggung untuk melakukan foto bersama. Perkenalkan, saya Jovita dari tim dokumentasi. Saya sebagai perekam dan pengedit dari video ini. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jean sebagai tim dokumentasi yang men-shoot dan juga mengedit dari video perjalanan kisah cinta. Perkenalkan, saya Chelsea sebagai tim dekorasi. Perkenalkan, nama saya Trevor Fernando Santoso sebagai tim IT yang berbagian membuat PPT dan mengoperasikannya. Perkenalkan, nama saya Axel. Saya di bagian ketua servis. Saya mempersiapkan alat. Baik, silahkan naik ke atas panggung untuk melakukan. Saya Nanya sebagai tim servis. Perkenalkan, saya Valerie sebagai tim servis. Perkenalkan, saya dari tim servis. Perkenalkan, saya Raisa dari tim servis. Kami di sini tim servis melaksanakan tugas yaitu menyediakan alat makan, skirting meja-meja dan melengkapi alat-alat yang kurang. Sekian dari kami. Selamat menikmati. Silahkan untuk naik ke atas panggung. Setelah acara nanti selesai, Bapak Ibu bisa membeli rujak gobet dan juga dawet di sebelah sini dengan uang krewe yang telah kami berikan. Baik, suster, Bapak Ibu, sebelum menikmati hidangan yang sudah kami siapkan, marilah kita berdoa penutup dulu. Doa akan dipimpin oleh Ibu Veronica Sylvia. Kami persilakan untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri untuk kegiatan rangkaian dari ucapan kelas 11 kuliner 3 dengan berdoa. Kunjuli nas modal yang romo, soya putro tuling yang rom suci. Amin. Pinuji asmaning Gusti ingkang Maha Suci, kami mengucapkan puji syukur semoga kita aturaken dumateng ngarsanipun panjenengan sedaya kagem sedaya nikmat ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng kita sedaya. Romo kawula ing swarga sembalan puji syukur konjung asma dalam Romo samenika para murid kelas 11 kuliner 3 sampun ngajengake ujian akhir praktek kejuruan. Mugi-mugi kegiatan ujian praktik menika saged lancar lan migunani intrape sinauning para siswa. Ugi sakmenika kawula badhe ngajengake dahar siang, mugi daharan menika saged paring berkah kagem kita sedaya. Sembah bekti kawula Dewi Maria, kekasih Allah, Pangeran Unggil ing panjenengan dalem, sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyambak, saha pinuji uga ing salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria, Ibuning Allah,
Kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestudaran, samangke tuwin benjing dumugi pecah. Amin. Konjo ing asma Dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Terima kasih Ibu Veronica atas doanya. Bapak Ibu, kita telah memasuki penghujung acara. Setelah ini kita akan menampilkan QR Code. Silahkan travel bisa ditampilkan QR Code-nya. Jadi pada QR Code ini telah kami sediakan di kartu souvenir bersamaan di dalam undangan juga. Bapak Ibu bisa scan lalu bisa memasuki forum untuk memberikan kritik saran bagi kami. Jadi kami mohon dengan sangat kritik sarannya akan sangat membantu kami ke depannya. Jadi bisa di scan. Nanti pada saat ramah-ramah juga akan kami tampilkan juga. Baik, suster, Bapak Ibu, serta tamu dan sekalian, demikianlah acara titipan dari kelas 11 kuliner 3 sudah selesai. Saya tentu menggunakan pantun, boleh Bapak Ibu? Boleh, Saya minta cakapnya ya. Silakan, boleh. Sesi ramah-ramah sudah tiba. Cakep. Ramahkan hati suasana. Cakep. Selesai sudah acara kita. Saya William Wilson dan rekan saya di Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat menikmati. Dua macam nasi Bapak Ibu. Ada nasi daun jeruk dan juga nasi uduk. Dan kita sistemnya prasmanan ya Bapak Ibu. Setelah itu di bagian kanan depan